Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Firmansyah Citama, NPM 06 2021 107430. Di sini saya akan menjelaskan sebuah PPT yaitu dengan judul mendesain sebuah ide untuk tugas IMK. Ya, di sini saya mengambil judul mendesain sebuah ide. Yang pertama, datang dengan sebuah ide. Langkah pertama yang jelas adalah mencari tahu apa yang ingin dijelajahi, sesuatu yang telah dieksplorasi, tetapi sangat terkunci karena peraturan atau aturan pemasaran dengan menentukan kategori dan merek apa yang lebih baik untuk dipilih. Jadi, mengapa tidak menggunakannya sebagai platform untuk memikirkan kembali pengalaman web. Yang kedua, kerangka kerja. Setelah konten dipilih, pindah ke sketsa kerangka kerja. Ini akan menjadi model interaksi yang diharapkan berinovasi dan membedakan proyek ini dari semua tata letak yang ada secara online. Di sini orang-orang mengajukan semua pertanyaan seperti apa yang coba untuk diceritakan, lalu bagaimana itu akan menginformasikan cara penggunaan navigasi. Semua pertanyaan ini dijawab dengan sketsa, bukan dari tata letak akhir, melainkan kemana elemen ini mungkin pergi dan apa yang akan digandungnya. Yang ketiga, langkah ketiga menyiapkan grid dan gaya visual. Setelah kerangka kerja tadi dipilih, perlu untuk menentukan bagaimana potongan itu benar-benar akan terlihat. Memiliki gagasan tentang ini ketika pertama kali memilih topik proyek, orang-orang tidak hanya ingin menjelajahi subjek tertentu, tetapi juga gaya yang berbeda. Begitu mulai meletakkan konten ke halaman, menggunakan citra atau tipe yang berada di tempat yang sama pada setiap tata letak, jumlah ruang putih yang memadai adalah kunci suasana hati yang sedang diciptakan. Dan untuk menciptakan ritme yang tepat bagi mata saat memindai halaman. Yang keempat, buatlah tata letak yang menarik. Latihan desain dan menunjukkan ide-ide baru benar-benar dieksplorasi dalam menciptakan karya yang unik, berbeda, dan berpotensi di luar bidang apa yang mungkin disetujui oleh klien. Keseragaman adalah musuh proyek ini. Tidak ada template yang dikembangkan untuk membakukan konten. Sebaliknya, menggunakan grid untuk mempertahankan ukuran dan memperlakukan setiap bagian sebagai kanvas yang kosong. Selanjutnya kembali ke konsep. Saat mengerjakan masalah tata letak, seringkali mudah untuk melupakan konsep gambaran besar yang dibuat sejak awal dan menemukan penempatan yang tepat untuk semua konten. Dalam hal ini, pada pendekatan konseptual berarti memastikan bahwa konten di setiap bagian terkait langsung dengan tema yang ditentukan sebelumnya. Setelah itu, buat kepemilikan melalui detail. Setiap icon dibuat secara unik, menunjukkan tidak hanya perhatian terhadap detail, tetapi tingkat upaya di atas dan di luar apa yang biasanya dapat diterima sepenuhnya. Selanjutnya, mempertahankan kebiasaan alur kerja yang tepat. Kita telah mengembangkan bahwa file dapat diserahkan kepada desainer lain kapan saja dan oleh karena itu harus diatur rapi ke dalam pengelompokan yang bermakna dan diberi label dengan benar. Dapat melihat di sini bahwa mengatur semua tata letak memulai sebuah proyek untuk membuat aliran visual yang tepat dari satu tata letak ke tata letak berikutnya. Dan di saat halaman menjadi semakin kompleks. Ya, sekian presentasi untuk tugas IMK dari saya. Saya ucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.